Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Di saat prestasi timnas Indonesia menukik tajam, para klub besar Eropa malah ketiban berkah luar biasa setelah mempercayai pemain abroad. Sederet penggawa Garuda Nusantara yang berkarir di luar negeri mulai menunjukkan sinar terangnya bersama klubnya masing-masing. Calvin Verdonk menjadi nama tersohor pertama yang mencuri perhatian. Pemain keturunan Aceh ini mencetak sejarah setelah mengantarkan Los Lille bermain di Liga Champions musim depan. Verdonk menjadi satu-satunya pemain aktif timnas Indonesia yang dipastikan bermain di ajang bergengsi Eropa ini. Berkah lainnya juga dirasakan oleh Elkan Bagot yang sukses mengantarkan Ipswich Town promosi ke Premier League. Semua pencapaian ini seolah menjadi obat rindu akan kejayaan skuad Garuda Nusantara. Ini bisa menjadi bekal John Hartman untuk mempersiapkan sejumlah ajang dalam waktu dekat. Mampukah pemain abroad timnas Indonesia tampil konsisten sehingga dilirik klub sekelas Real Madrid, Barcelona, Manchester United, ataupun Liverpool? Cetak Gol coba merangkumnya berkah klub Eropa pakai pemain abroad Indonesia sebagai berikut. Calvin Verdonk pecahkan sejarah bermain di Liga Champions. Sejak kepindahannya ke Los Lille, performa Calvin Verdonk terus mengalami lonjakan. Verdonk langsung dimainkan pada laga debutnya melawan RC Lens bulan September kemarin. Berposisikan sebagai bek sayap, pemain 29 tahun ini belum menunjukkan performa gemilangnya. 4 laga sudah sejak Verdonk bermain, Lille nggak pernah merasakan kemenangan. Setelah RC Lens, klub berjuluk Leydong ini juga dikalahkan oleh Olympique Lyon dan OGC Nice. Melihat performa Verdonk yang masih di bawah rata-rata, wajar para penggemar Lille murka bukan main. Lillois sempat mempertanyakan keputusan Bruno Genesio membawa Verdonk ke Pierre Mauroy. Ramai-ramai fans Lille menolak keras kedatangan Verdonk yang meminta segera dikembalikan ke NEC Nijmegen. Pembeliannya seharga 3 juta euro atau 57 miliar rupiah dianggap hanya membakar uang. Merekrut Verdonk adalah sebuah kebodohan. Ini adalah pembelian sampah Lille sepanjang sejarah, tulis salah satu supporter. Tetapi Bruno Genesio tetap dengan pendiriannya mempertahankan Verdonk. Secara teknis, Verdonk mungkin masih di bawah rata-rata bek sayap Lille lainnya. Namun secara kecepatan bolehlah diadu. Verdonk berhasil menjadi pemain dengan kualitas kecepatan tertinggi di Los Lille. Lupi mampu berlari 8,82 meter per detik. Kecepatan tertinggi Verdonk bahkan mencapai 31,75 km per jam atau setara dengan 19,73 mil per jam. Kelebihan ini yang dimanfaatkan oleh Verdonk untuk terus menusuk ke jantung lawan. Performanya perlahan membaik dan bahkan sempat menyumbangkan assist di Europa League melawan PAOK. Meski harus berakhir kekalahan 3-4, sumbangan assist dari Verdonk sempat membangkitkan semangat pemain Lille mencetak gol. Kerja keras Lupi pun membuahkan hasil yang manis. Los Lille dipastikan akan bermain di Liga Champions musim depan. Leydong menutup musim Ligue 1 musim ini dengan berada di peringkat 3 klasemen mengoleksi 61 poin. Sumbangsi performa Verdonk di Ligue 1 menepis keraguan publik terhadap talenta Indonesia. Bagaimana tidak, Lupi memecahkan rekor dan sejarah untuk Indonesia. Dia menjadi pemain aktif pertama timnas Indonesia yang akan bermain di Liga Champions. Sebenarnya sebelum itu sudah ada Kevin Dix yang tampil 17 laga di UCL bersama Feyenoord dan Copenhagen. Elkan Bagot bawa Ipswich Town promosi ke Premier League. Prestasi cemerlang juga diukir oleh Elkan Bagot, pemain kelahiran Bangkok ini mendapat kabar baik setelah Ipswich Town kembali melenggang ke panggung Premier League. Prestasi Ipswich Town di musim ini boleh dikatakan sangat sulit dibendung.
The Tractor Boys hanya menelan 8 kekalahan dari 46 pertandingan yang dimainkan. Bahkan di 15 pertandingan terakhir, Ipswich hanya menelan 1 kekalahan saja. Wajar jika skuad The Tractor Boys mampu finish di peringkat kedua dengan mengoleksi 84 poin. Kieran McKenna bangga luar biasa dengan pencapaian anak asuhnya. Pelatih berkebangsaan Inggris ini mengatakan Ipswich telah mengukir performa yang luar biasa. McKenna pun berbicara soal tantangan berat yang akan dihadapi Ipswich Town di Premier League. Dia nggak ingin klub yang dia besut hanya numpang lewat seperti musim sebelumnya. Salah satu yang harus dibenahi adalah memperbaiki ketajaman lini depan yang menjadi masalah. Meskipun jumlah clean sheet meningkat sebagian besar berkat penampilan kiper Christian Walton, Ipswich berada di puncak klasemen liga untuk peluang konkret yang terbuai. Karena striker utama George Hurst dan Ivan Azon hanya mencetak 16 gol, kata McKenna. Dengan kata lain, McKenna secara nggak langsung memuji pertahanan Ipswich Town. Kita semua tahu jika posisi Elkan Baggett sendiri adalah sebagai bek tengah. Ketatnya persaingan di jantung pertahanan bikin Baggett hanya bisa memainkan 4 laga saja. Meski begitu, saat Baggett dimainkan mampu memberikan rasa aman di sektor pertahanan. Dari 4 laga yang dimainkan, 2 diantaranya berhasil diraih dengan kemenangan tanpa bobol. Secara kualitas, Baggett boleh bersaing di panggung Premier League. Fisiknya yang tangguh dengan tinggi menjulang mencapai 1,9 meter menjadi kelebihannya. Baggett bisa menghadapi skema crossing yang kerap diterapkan oleh banyak klub Premier League. Sebut saja Arsenal yang selalu mencetak gol dari skema bola mati, termasuk corner kick. The Gunners pun memecahkan rekor sebagai klub dengan raja corner di Premier League. 17 gol sudah dicetak oleh The Gunners melalui corner kick di sepanjang musim ini. Emil Laudero berpeluang selamatkan Cremonese dari degradasi. Berbeda dengan 2 pemain sebelumnya yang menorehkan prestasi cemerlang, Emil Laudero Mulyadi justru harus berjuang menyelamatkan Cremonese dari zona degradasi. Saat ini, klub berjuluk Reggio Rossi itu terjerembab di peringkat 18 dengan torehan 34 poin. Selisih 1 angka dari Lecce yang berada 1 tingkat di atasnya. Artinya, Cremonese wajib menang di laga terakhir dengan catatan Lecce juga menerima kekalahan. Meskipun terbilang berat, Emil sudah berjuang sekuat tenaga. Di pertandingan melawan Udinese, kiper kelahiran Mataram ini tampil cemerlang. Gol sematawayang dari Jamie Vardy mampu membawa Cremonese menang dengan skor 0-1. Gak hanya Jamie Vardy, performa Emil juga harus mendapatkan apresiasi. Kiper timnas Indonesia ini tampil menawan dengan melakukan berbagai penyelamatan krusial. Penyelamatan gemilangnya berhasil dibuat oleh Emil pada menit 91 pertandingan. Sepakan Omar Solet dari luar kotak penalti mampu diantisipasi dengan sangat baik. Sampai pertandingan berakhir, Udinese gagal menyamakan kedudukan. Emil pun berhasil mencatatkan clean sheet ke-11-nya di sepanjang Serie A musim ini. Gak mengherankan, Footmob memberikannya rating 8,1 dan menjadi salah satu yang tertinggi. Statistik Emil di laga ini bisa dikatakan cemerlang dan sulit dibendung. Audero mampu membuat 49 kali sentuhan terhitung 2 kali melakukan klaim di udara. Sementara penyelamatan penting mampu dilakukan sebanyak 2 kali. Media Italia turut memuji penampilan gemilang Audero bersama Cremonese. Media lokal seperti Cremona Sport memuji aksi gemilang Emil di masa injury time. Penyelamatan terhadap Solet di menit-menit akhir sangat krusial, tulis Cremona Sport. Gak hanya dari media Cremona Sport, pujian lainnya juga datang dari media Corriere Grigio Rosso. Media kenamaan Italia ini menyoroti ketangguhan Emil di sepanjang laga. Pada babak pertama, ia tidak perlu melakukan banyak hal. Pada babak kedua, Udinese menyerang hingga menit ke-90 ketika ia harus terbang untuk menepis tendangan melengkung Solet. Tulis media Corriere Grigio Rosso. Sepatu bola sudah bonus kaos kaki cuma 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Performa memukau Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix menutup musim 2025-2026 Bundesliga dengan kemenangan telak.
Borussia Mönchengladbach tanpa ampun membabat habis Hoffenheim dengan 4 gol tanpa balas. Yang menarik dari pesta gol Mönchengladbach adalah Kevin Dix turut andil mencetak gol. Pemain keturunan Maluku ini menggetarkan jala gawang Oliver Baumann lewat sepakan menggelegar. Tampil sejak babak pertama, Dix berhasil mempertontonkan permainan ciamik. Dia berposisikan sebagai bek tengah berpartner dengan Philip Sander dan Nico Elvedi. Kombinasi trio pemain belakang ini mampu menjaga gawang Gladbach dari kebobolan. Gak mengherankan, Footmob memberikannya rating 8,2 dan hanya kalah tinggi dari Nico Elvedi. Performa Dix di musim ini bisa dikatakan cukup cemerlang. Dari 30 pertandingan yang dimainkan, pemain 29 tahun ini mampu mencetak 5 gol. Meski mayoritas gol dicetak dari titik putih, perjuangan Dix patut diapresiasi. Dia mampu membangkitkan Borussia Mönchengladbach yang awalnya berpeluang degradasi. Ya, klub berjuluk Die Vollen ini sempat nggak pernah menang dalam 8 laga berturut-turut di awal kompetisi. Catatan 5 kekalahan dan 3 hasil imbang menjadi bukti buruknya performa Mönchengladbach. Beruntung setelahnya, performa Mönchengladbach perlahan mulai membaik. Kini Mönchengladbach finish di peringkat 12 klasemen dengan mengoleksi 38 poin. Skuad Die Vollen mengakhiri kompetisi musim ini dengan catatan 9 kemenangan, 11 imbang dan 14 kekalahan. Sepatu bola Zenit Lion ini lagi diskon sampai 100 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan berkah klub Eropa pakai pemain abroad Indonesia. Bagaimanakah pendapatmu? Mampukah para pemain abroad timnas Indonesia tampil konsisten dan dilirik oleh klub besar Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.